Maka ingin saya sampaikan keterangan berkenaan dengan masalah al-ain dari buku Kaifa Tu'alij Maridoka bi Ruqyah Asy'ariyah, yang merupakan karya seorang tukang ruqyah namun sekaligus seorang alim. Beliau adalah Syekh Dr. Abdullah Ibn Muhammad As-Sadahan. Maka beliau punya background ilmu syar'i yang sangat mapan, ditambah beliau punya pengalaman di dunia praktek. Dan di antara pengalaman penulis buku ini menangani kasus ain, dan itu kasus ain yang dampaknya di bagian dalam tubuh. Di satu kasus acara walimah, acara makan-makan, pesta pernikahan, ketika daging kemudian dibagikan kepada para tamu, maka ada salah satu orang yang di situ guyon dengan temannya dengan mengatakan batanuka kal kasarah, dengan maksud guyon, perutmu itu seperti penghancur batu. Wah, ini nanti akan digiling semua makanan yang ada. Itu karena ini model walimah ala orang Arab Saudi. Nah, di situ kemudian nampan-nampan, kemudian penuh dengan makanan, penuh dengan daging. Nah, dia guyon dengan temannya, perutmu seperti penghancur batu, melahap semuanya. Maka tertawalah semua yang hadir di tempat itu. Namun di akhir walimah, orang tadi mules, bahkan muntah. Ditambah kemudian mencret. Akhirnya kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian diperiksa, maka dijumpai ususnya itu mengikat dirinya sendiri. Maka perlu operasi segera untuk menghilangkan ikatan tersebut. Maka dilakukan operasi dan sukses, dan dia bisa meninggalkan rumah sakit setelah dia nunggu di rumah sakit selama sebulan untuk betul-betul pulihnya lukanya. Namun pada saat dia sampai di pintu gerbang rumah sakit, dia mengalami sakit yang luar biasa di perutnya. Maka kembali kemudian dicek, yang hasilnya sangat mengherankan para dokter, karena demikian cepatnya terjadi lagi kembali usus itu mengikat. Maka kemudian diputuskan harus ada operasi yang kedua untuk kemudian mengambil usus yang kemudian bulat tadi. Akhirnya dia kemudian tambah di rumah sakit sebulan lagi. Ketika kemudian mau keluar dari rumah sakit untuk yang kedua kalinya, sama di pintu gerbang kemudian mules kembali. Dicek, ini sama. Dicek ternyata ususnya mengikat. Dan dokter menetapkan tidak mungkin kemudian ada operasi yang ketiga kalinya, karena tidak mungkin badan mendapatkan hal tersebut. Dokter kemudian mengatakan ini adalah kasus pertama di dunia ini tanpa diketahui sebab jelasnya. Maka orang yang sakit ini keluar dari rumah sakit dengan sakitnya, dan tatkala diruqyah dengan niat untuk sembuh, maka dia kemudian curiga dengan orang yang di acara walimah itu. Maka kemudian tukang ruqyah, dan wallahu alam itu maksudnya adalah penulis buku ini sendiri, memerintahkannya untuk berbaik sangka padanya dan mengambil bekasnya, meskipun sedikit, boleh jadi keringatnya atau kemudian air liurnya. Maka si sakit kemudian mengambil bekas dari orang tersebut, kemudian menuangkannya kepada badannya, namun tidak berefek. Wabakit al-ahlam, maka sakit-sakit tetap seperti itu. Kemudian dia adukan hal ini kepada si tukang ruqyah, ya ini penulis buku ini sendiri. Kemudian si penulis bertanya kepada orang tersebut, apakah bekas orang tadi engkau minum? Dia mengatakan tidak, cuma aku tuangkan ke badanku. Maka sang tukang ruqyah, yaitu penulis, mengatakan sesungguhnya ain itu menimpa perutmu. Wal asal, dan pada dasarnya bekas orang tersebut harus sampai kepada sasaran ain, yaitu perut. Maka kemudian diambillah bekas orang tadi, kemudian diminum. Lalu kemudian dampaknya hasilnya perutnya atau ususnya kembali normal sebagaimana semula. Kemudian kontrol ke rumah sakit, dan dokter pun menegaskan kalau ususnya itu bersih, tidak masalah, bifadlillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengalaman penulis menangani kasus semacam ini.